Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin mengatakan kepada teman-teman ya bahwa memang kalau gangguan cemas itu suka kambuh ya. Jadi ini dikaitkan karena banyaknya pasien yang sering bertanya, kok saya kayaknya nggak baik-baik nih, kondisi saya kok kelihatannya susah untuk mendapatkan perbaikan gitu ya. Sebenarnya menurut saya ketika pengalaman saya bertanya kepada pasien, merunut cerita dari sejak mengalami gangguan kecemasan sampai akhirnya kemudian berobat dan menggunakan pengobatan, kebanyakan sebenarnya sudah pernah sembuh. Mungkin dalam kurun waktu 1 sampai 1 bulan, maksudnya sampai 1 tahun. Tapi kemudian karena satu dan lain hal, dia bisa kambuh. Itulah mengapa sebenarnya kalau kita berbicara tentang gangguan kecemasan, problem utamanya adalah bagaimana mengelola dasar dari gejala tersebut. Banyak di antara kita yang merasakan bahwa keadaan seperti gangguan kecemasan ini tuh bisa hilang seperti penyakit infeksi. Tapi kenyataannya memang tidak demikian. Ini beda dengan COVID ya. Kalau COVID sembuh 10 hari udah nggak ada lagi virusnya gitu ya. Jadi berat itu karena COVID mungkin menginfeksi. Nah ini juga sebenarnya mirip sih kalau kita berbicara dengan kondisi kecemasan. Kecemasan kalau misalnya sifatnya sementara, kayak orang mungkin mengalami problem gitu ya dalam kehidupannya, mungkin hanya bersifat sementara, selesai gitu setelah itu. Tapi seringkali banyak di antara kita itu yang kehidupannya memang cukup berat. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa kalau misalnya kok keadaan kita tuh agak sulit gitu ya mengendalikan problem kita itu. Kayaknya agak susah untuk mengendalikan diri, kita sulit untuk mengendalikan kehidupan kita gitu ya. Seolah-olah kayak uh, terkungkung dalam kecemasan itu sendiri. Dan banyak di antara teman-teman mungkin hanya berharap pada obat bisa memperbaiki. Padahal tidak. Obat hanya membantu menyokong supaya sistem saraf pusatnya, terutama amigdala dan hipokampusnya menjadi jauh lebih baik. Hipokampus yang diperbaiki dengan antidepresan, makanya teman-teman suka dapat antidepresan ya. Terus kemudian apa namanya amigdala dibantu dengan obat anti cemas ya atau obat-obat psikosomatik. Gangguan cemas yang sering kambuh inilah yang biasanya membuat banyak orang merasa ketergantungan. Padahal ya pengobatan itu tidak bikin ketergantungan. Dia tergantung karena dia merasa bahwa kalau dia nggak minum itu dia nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya ketergantungan nggak dok? Tidak. Dan Anda kalau mau tergantung atau tidak tergantung, tergantung Anda juga gitu. Kalau Andanya sebenarnya cukup stabil, nggak ada problem dalam kehidupan, ya baik-baik saja, mungkin ya bisa lepas. Toh kan begini, kalau cemasnya udah baik, kenapa mesti makan obat? Kan begitu. Itu kan common sense saja. Kalau otaknya sudah tidak terlalu dominan kecemasannya, mengapa mesti makan obat? Itu kan hal yang biasa. Yang kita udah sama-sama tahu, oh bisa terjadi seperti itu. Oke, ya jadi teman-teman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini mungkin teman-teman bisa membantu untuk ya menyadarkan diri kembali bahwa iya ya kalau misalnya cemas sering kamu itu pada dasarnya karena mungkin kita sendiri belum mampu mengatasi keadaan kita. Nggak semudah itu memang keadaan cemas terjadi. Dan ini juga penting buat teman-teman atau keluarga teman-teman yang mempunyai masalah kecemasan. Sebagai support system, sebagai pendamping, sebagai orang yang terdekat, dukunglah mereka ya supaya mereka mendapatkan pengobatan yang baik dan juga belajar untuk mengubah cara pikir dan proses di otak kita itu. Karena memang susahnya cemas itu adalah otaknya itu dasarnya itu kan yang benerin sama yang terluka atau terjadi gangguan itu sama. Kita suruh belajar ikhlas, sabar, dan sadar. Dari mana sumbernya? Dari otak. Tapi otak sendiri sedang mengalami gangguan, sehingga mengalami kesulitan untuk belajar ikhlas, sabar, dan sadar seperti itu. Jadi apa yang mesti dilakukan? Ya udah kita belajar supaya lebih baik lagi. Oke, ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita
bisa membantu diri kita sendiri supaya tidak tergantung dengan obat tentunya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa salam kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.